Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, привет, welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko. Hidup hanya untuk mendorong hidup, tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup seperti yang kita jalani saja. Bangsa kita juga direncanakan harus begini oleh orang-orang pintar itu, tapi akhirnya tetap berjalan seperti yang tidak direncanakan. Pengennya menjadi negeri sejahtera, tapi sekarang menjadi negeri para koruptor dan tawon rek. Tawon. Sorry, nanti saya masuk UGD repot, nggak bisa rekaman. Jadi kita mau bahas Anies Baswedan ya. Tapi sejak awal Anies Baswedan itu di Jakarta ya, buat orang-orang Jakarta mungkin nggak merasakan ya, atau mungkin merasakan karena sudah masuk media sosial, itu selalu dipojok-pojokkan ya. Prestasi-prestasi yang yang besar, dapat penghargaan itu nggak dimuat ya di TV mainstream. TV mainstream ya udah kooptasi, sudah dijinakkan oleh kekuatan pemodal dan kekuatan politik tertentu ya. Anies ini calon yang paling cemerlang untuk jadi presiden ya setelah 2004, tetapi sejak sekarang kakinya digergaji ya. Ya sebetulnya biasa aja dalam politik itu, saling memotong kaki supaya rubuh di tengah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke panggung kekuasaan politik secara nasional ya. Dan banyak isu-isu yang ditempelkan ke Anies, misalnya sangat membela kelompok Islam tertentu begitulah. Sebenarnya ya nggak apa-apa, kenapa sih berpihak pada kelompok Islam yang mayoritas itu ya nggak apa-apa, tapi kan juga nggak menindas kelompok minoritas ya. Dan kita tahu skenario dari kepentingan tertentu, tidak ada pemilu tahun 2022, tidak ada pilkada maksudnya. Jadi ratusan kepala desa, gubernur sampai bupati sampai kepala daerah itu akhirnya nanti dipilih oleh pemerintah ya, sampai nanti ada pemilu serentak itu 2 tahun lagi. Dan itu berarti permainan politik itu bisa diagendakan, dirancang untuk kepentingan tertentu, karena orang-orangnya di kepala daerah itu dipilih oleh penguasa sekarang ya, yaitu oleh siapa ya, mungkin menteri dalam negeri itu berperan nanti ya. Ya tentu dia akan melaksanakan pesanan-pesanan tertentu ya. Ya bagaimana mungkin ya kita ngaku negara demokrasi tapi pemimpinnya ditunjuk, tidak dipilih oleh rakyat selama 2 tahun minimal. Itu luar biasa permainan politik yang betul-betul sophisticated, jadi canggih ya. Dan tentu membuat ruang-ruang manuver, ruang-ruang pergerakan Anies itu dipersempit, dijepit, kalau perlu digiring ke sebuah sudut sejarah dan dihancurkan di sana ya. Sejak awal itu sudah dikepung ya Anies Baswedan, karena gubernur DKI yang berprestasi itu seperti nggak bisa lagi dihalangi untuk maju menjadi calon presiden 2024, tetapi masih ada hadangan, yaitu presiden threshold yang 20% yang akan menghajar atau yang akan menutup peluang Anies kalau dia tidak memakai partai orang lain. Dan nampaknya itu salah satu cara untuk menjebak dan menjepit Anies sehingga tidak bisa maju karena tidak didukung oleh partai yang memiliki 20% suara.
Oleh karena itu perjuangan untuk menyelamatkan sehatnya demokrasi itu pertama-tama bagaimana presidential threshold itu menjadi 0%. Maksudnya ya nggak ada batas, nggak ada barrier, harus dihapuskan. 20% yang dicanangkan oleh orang-orang itu, oleh orang DPR dan pemerintah waktu itu, memang akal-akalan untuk melanggengkan kekuasaan dan menutup peluangnya untuk kompetitor lain menguasai negeri ini. Dan moga-moga ya, biasanya rencana-rencana manusia itu canggih dan rencana-rencana Tuhan itu lebih canggih, dan yang terjadi biasanya adalah rencana-rencana Tuhan juga yang terlaksana. Jadi jangan terlalu pesimis menghadapi Indonesia masa depan, meskipun disetting demikian lupa oleh kekuatan global dan juga kekuatan modal yang dananya gila-gilaan untuk menguasai, mengeruk kekayaan Indonesia kita, menguasai kekayaan Indonesia Raya kita. Tapi yakinlah Allah tetap tidak bisa dikendalikan oleh modal dan jaringan kapitalisme global. Bergantunglah kepada Allah dan berjuanglah, jangan diam, karena menurut Muhammad Nasir satu-satunya cara supaya kemungkaran itu menang jika kita berdiam diri saja. Pakailah YouTube untuk berjuang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.